Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gegen ala Laus. Sekarang sudah masuk ke episode ketiga. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol terkait Liverpool. Juga mungkin nanti ya kita sedikit bahas tentang transfer mungkin ya. Karena lagi di grup Telegram kita nih lagi lumayan ngomongin transfer. Apakah kita butuh transfer atau enggak gitu. Oke. Nah kali ini gue bersama dua fans beda aliran. Yang satu itu apa ya? FSG out banget nih, asik. Oh iya, FSG out. Kayaknya FSG salah jadi matanya gitu. Ada Ahadi, wis. Halo. Wah, gila akhirnya bisa join juga deh jadi cara kayak gini. Aja. Halo. Gimana kabar? Baik, lumayan. Ahadi nih kalau di Laos itu ID-nya biasanya pakai Macklemore ya. Kalau dulu ada apa tuh? Luminos apa? Yang itu bukan adik gua anjir. Lu jangan sampai kepaksa. Enggak. Pokoknya lu kalau enggak ada gua, lu enggak akan ada Alisson di Liverpool bulan musim ini. Sempaknya dia ini berdampak kepada Alisson. Ya, lu masih bakal lihat Karius pakai nomor 1 kalau ada gua. Oke, yang kedua ada buzzernya FSG nih kalau kita bilang. Salah satu buzzernya FSG. Ada Syauki, halo, atau gue biasa manggil Taci Kun. Apa kabar Taci? Alhamdulillah sehat. Yes, mantap. Syauki ini kalau di Laos tuh biasanya dia pakai ID-nya itu kalau dulu ZS Syauki ya. Tapi sekarang juga sebenarnya pakai apa? Tempe goreng ya, tempe goreng. 3. Mantap. Oke lah, kita langsung masuk ke materi aja nih. Kemarin match terakhir sudah unggul 2-0. Bahkan sebenarnya harusnya 3-0 tuh kalau golnya Mane nggak dianulir. Lalu ternyata full time-nya 2-2. Nih, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi di match tersebut? Apa yang salah sih sebenarnya? Karena kalau dari penyerangan sebenarnya udah oke banget, defense juga wah ternyata Konate sama Van Dijk lumayan stabil gitu, udah 2 match beruntun main gitu. Gimana? Hadi dulu deh. Lihat Brighton tuh sebenarnya deja vu lawan Atletico sebenarnya, di mana lu bisa leading 2 gol cepet kan lawan Atletico away ke Wanda Metropolitano. Di situ gol cepet 2 juga dibalas Atletico. Sebenarnya ya permasalahan mid kita sih emang ya apa yang diharapkan dari Ox dan Curtis Jones sebagai midfield di tengah gitu ya. Lagi lihat Ox sama Jones tuh nggak bisa defense sehingga Hendo kayak kerja Rodi ya. Gimana dia nggak bisa nutup ruang gerak Lallana. Kalau lu lihat kemarin Lallana tuh asik banget, nggak boleh Hendo tuh. Sendirian dia, enak banget. Shoki? Makanya gue lihat. Oh iya, lanjut ya. Makanya gue kasih kalau lihat Hendo. Kalau semuanya tuh awalnya tuh dari kanan, tapi akhirnya golnya dari kiri pastinya. Akhirnya semuanya dari gitu, dari awal Bradford sampai kemarin juga terakhir Brighton juga gitu. Awal dari kanan, crossing, terus akhirnya malah jadi kiri golnya. Oh jadi gitu. Jadi kayak switch pass ke posnya si Arnold, lalu crossing balik lagi di sisinya Robertson ya, biasanya gitu ya kan. Jadi ngambil celah di Arnold yang biasanya emang dia kan sering naik, space-nya kosong, lalu turunnya selama. Betul. Nah, ngomong soal itu tadi apa space kosong, biasanya kalau Arnold itu space kosongnya itu kan bisa di cover oleh Hendo atau Elliot gitu loh. Nah 2 match terakhir kan nggak ada Fabinho, Hendo otomatis agak turun ke pos 6. Jadi area covernya dia lebih luas gitu loh. Lebih lebar ya. Jadi apakah bener nih 2 midfield sisa, istilahnya kalau kemarin ada Hendo, Keita sama yang main tuh kemarin Hendo, Keita dan CJ starter. Apakah lalu diganti oleh Ox karena Keita cedera? Apakah tuh bertiga ini secara apa ya, ngecovernya wingback itu kurang atau gimana? Siapa yang mau jawab dulu nih? Shoki deh.
Oh, Soki. Gak tahu sih, kalau gua kemarin CJ kelihatannya telat mulu ke belakangnya. Akhirnya mereka kan nyerangnya dari kanan, kayak dari tadi awal gua bilang. Mereka akhirnya nyerangnya dari kanan, terus tapi golnya akhirnya dari kiri gitu. Nggak tahu entah itu yang salah CJ atau Robertson juga yang telat mundur. Sebenarnya juga banyak sih pengen Tsimikas main gitu, tapi entah kenapa ya gitulah. Bapak Klopp mulu membela pemain. Gimana di CJ nih? Sebenarnya Masalah di CJ. Aduh, Curtis ya. Gimana ya? Kalau ngomongin Curtis tuh kadang suka ngeselin. Dia tuh kalau posisi lagi naik. Kalau bagus ya bagus ya. Enggak, kadang suka ketinggalan sama Mane sama Robertson tuh dia udah overlap. Curtisnya tuh masih di belakang, jadinya posisi di pinggir tuh jadi 2 lawan 3 posisinya. Jadinya Curtisnya ke belakang, masih di belakang. Akhirnya balik lagi kan ke belakang bola. Kalau untuk defense ya so banget sih, parah. Ya. Parah Ini soal CJ juga sebenarnya ada statistik yang cukup ya, gue bilang jelek ya. Jadi CJ ini di IPL musim ini tuh udah starter 1, 2, 3 kali kalau gua nggak salah. Ya, 3 kali sama kemarin. Kali. Yes, lawan Brentford, City, sama kemarin lawan Brighton. Lawan United main karena gantiin Milner kan yang cedera. Ya. Nah, dari 3 kali dia starter ini kita nggak pernah menang. 3-3-nya seri. 3-3 lawan Brentford, 2-2 lawan City, 2-2 lagi lawan Brighton. Nih, apa emang gara-gara dia nih seri atau karena dia role berubah, midfield berubah, atau gimana? Ya gimana ya, kalau lihat posisi defense tuh kadang Mane tuh sampai ke belakang loh. Sampai kemarin komentator IPL bilang Mane was best defense minggu kemarin katanya. Dia tuh jadi posisi wingback yang turun naik. Kasihan kebetulan Mane tuh kalau misalkan ada Curtis Jones tuh, dia tuh kayak apa ya, posisinya tuh bagi 2 buat defense iya, buat naik iya. Padahal Mane yang paling Jadinya, sering kita kata-katain juga ya. Iya. Jadinya ibaratnya Mane tuh kadang nanggung gitu, kadang kalau misalkan dia nggak track back kiri kosong, kalau track back dia posisi kirinya kita telat naik gitu. Kalau ada Curtis di sana. Mane itu sebenarnya nyenengin dia tuh kalau soal defense. Ya, Dia tuh sering ke belakang gitu daripada salah gitu, ke tengah paling meskipun bantuin. Ya kalau Ya, masalah track back emang menang Mane, tapi soal finishing ya tau lah, jauh. Ya. Jangan salah, dulu salah juga, bukan dulu sih, Makanya musim kadang lalu juga sisi kanan yang paling sering kebobolan. Oke. Bentar. Oke, tadi pokoknya nih kayaknya masalah ada di CJ kayak gitu. Kita tahu Keita, kalau gue bilang ya, ini formnya lagi naik sebenarnya. Secara midfield sisa kita punya sisa midfield ya udahlah gitu, cuman The Fab, Hendo, Thiago, Ox, Keita, CJ sama Milner. Nah, di antara itu Keita yang sebenarnya lagi step up, tapi sayang ya apa ya? Kalau kata Koko, dia kalau lagi main bagus pasti harusnya cedera gitu. Ya, gua nggak ngerti kena kutukan apa tuh orang aja. Setiap kali lagi posisi lagi naik, formnya lagi naik, tentu ada aja kesleo atau apa gitu. Nggak ngerti gua aja emang kasih. Oke, kalau Ox gimana, Tachi? Kadang nggak tahu sih, kadang Ox kadang ya bagus tapi kadang jelek. Tapi kemarin pas lawan sebelum Brighton siapa lupa gua, itu dia kan lumayan bagus, tapi mungkin gara-gara udah lama nggak main mungkin jadinya agak pudar gitu skill dia. Bisa aja. Akhirnya ya gitu doang, nggak terlalu ada impactnya gitu. Akhirnya pas lawan Brighton kemarin masuk. Ya, tapi kalau lu berdua lebih pilih Ox apa CJ? Hadi dulu. Dalam hal apa nih? Semua atribut defense, offense. Kalau kita bilang sisa midfield, misal kita kan biasa main 3 midfield.
Lalu sisanya kayak sekarang Fab, Hendo, kita kesampingan Thiago, misalnya Thiago belum sembuh. Sisa Fab, Hendo, CJ sama Ox. Yang lebih pantas nemenin Fab dan Hendo itu siapa sebenarnya? Ox apa CJ? Kalau misalkan gue ya, kalau misalkan posisi kan Hendo di kanan ya, bareng Arnold sama Salah. Berarti kan otomatis kita sisa di kiri. Berarti ya gue lebih milih Ox sih daripada Curtis. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, Curtis itu kadang suka telat naik kalau misalkan Robertson sama Mane-nya udah naik. Jadinya posisi kita tuh kalau lagi naik tuh kadang kirinya suka mati. Jadi muter lagi ke belakang mulanya. Gimana Pak Taci? Lebih milih siapa? Ox apa CJ sih? Sebagai teman Gue sih Fab. Ox sih sebenarnya. Sebenarnya lebih milih Ox, tapi mungkin gara-gara dia jarang main mungkin, jadi dia skillnya agak kurang keluar gitu. Mungkin kalau dia agak dimainin terus kayak Keita, mungkin kayak musim ini kan dia awalnya juga jarang main, terus gara-gara awalnya juga jelek, nggak terlalu bagus, tapi lama-lama setelah Thiago cedera kan dia main terus, akhirnya jadi bagus sekarang malah. Mungkin kurang main aja, kurang menit main. Ox salah satu yang best itu loh, best performance pas preseason Ox sama Minamino. Ya. Salah satu yang Ox, Minamino masih mikas. Sama Keita juga sih kelihatannya, makanya kemarin banyak yang ribut pengen Keita main, pengen Keita nggak cedera, sampai ada korban sempak. Kalau dia nggak cedera. Wah, Siapa sih ya, yang setahu? Gua. Kalau lu lagi. Gua sebenarnya gua pengen dia Keita nggak cedera mulu, tapi akhirnya cedera juga setelah udah belajar sempak itu. Kan dibilang Keita itu kalau 10 kali main beruntun nggak cedera, udah lu syukuran aja harusnya. Nggak mungkin. Syukuran itu. anjir syukuran. Nah, 15 kali, ntar gua kasih hadiah buat FPL Tele. Widih mantep. Oh, Catet tuh ya, boleh. catet ya, yang nonton catet. Nih, all Kita competition starter apa PL 15 doang? kali. Hah? All competition apa PL doang? All competition apa PL doang? Premier League FPL doang? Tele dong. Enggak, maksudnya Premier League doang Ya. apa all competition, Premier League sama Oh, semuanya. Oh, semuanya. Wah, boleh. Nggak bakal. Kalau starter ya. Nggak bakal. Starter. Ayo, parah. Tapi sebenarnya nih kalau kita ngomongin Curtis Jones, statistik dia per 90 menit ini secara passing akurasi dan juga take ons complete, artinya lewatin lawan, itu yang terbaik di antara semua midfield loh, di antara Keita, Ox, Henderson, Fabinho. Ternyata dia yang paling bagus untuk istilahnya progresi melalui dribbling. Gimana nih? Tapi dilihat dari sisi defensifnya, ternyata Kacau. gitu. Jadi sebenarnya apakah Curtis Jones yang nggak cocok dengan skema atau emang mentalnya dia jelek? Silakan, siapa yang mau jawab dulu? Kalau menurut gue sih emang ya mentalnya jelek. Gue contoh Elliot ya. Menurut gue Elliot tuh setipe sama Curtis waktu pertama kali naik ya, naik ke first team. Itu mereka sama tipenya, kebanyakan hold bola buat dribbling atau ngelewatin lawan. Tapi pas minjem ke musim kemarin ke Blackburn, Elliot lebih dewasa. Dia tahu kapan bagi bola, dia tahu kapan harus dribble, terus one two sama Salah juga oke waktu itu. Mungkin kalau teman-teman yang masih ingat kan, mantap banget kan itu waktu itu 1-2 masalah. Jadi buat gue sih emang mentalnya ada masalah buat Curtis. Secara talenta emang bagus, Curtis harus diakuin. Untuk sekelas Curtis bisa tembus first team di umurnya masih muda lah, masih 20 tahun kan dia. Udah oke banget sih. Tapi ya mental masalahnya. Banyak yang nyandingin. Gua malah lebih ke kurang main sih. Kurang play minute gua, menurut gua. Kayak Elliot kemarin kan maksudnya, ya emang dia masuk first team tapi kan jarang main gitu loh, kurang terlalu keasah gitu skillnya. Mungkin kayak Elliot kemarin kan dia dipinjemin ke Blackburn gitu, jadi dia minute-nya itu lebih banyak gitu loh, jadinya punya pengalaman lebih gitu.
daripada Elliot yang kebanyakan di bangku cadangan. Tapi Itu sih Taci, menurut musim kemarin Curtis itu hampir main, kalau nggak salah ya, 40% atau 50% gitu dari jumlah total match 20 musim 2021. Karena waktu itu kita kehilangan Virgil kan, terus otomatis Fabinho ditarik ke back. Otomatis Hendo Thiago jadi dua pelapis yang ini, dua inti, dan satunya itu Curtis. Tapi ya masih aja tetap nggak ada perkembangan sih kalau menurut gue ya, dari segi mental dan skillnya juga masih gitu-gitu aja dari semenjak dia naik ke first team. Menurut gue sih mah bisa nendang kenceng gitu ya. iya, gue serius, gue nggak ada yang nemu spesial Curtis sampai sekarang. Kalau bandingin sama Foden ya, kalau bandingin Foden ya, kalau buat dia. Dulu itu Jauh kan gitu. awal dia masuk first team kita ngerasa, apalagi pas dia masuk pertama kali starter di FA langsung nyekor lawan Everton screamer Ya. gol gitu. Ya, screamer. Kita Ya. ngarepnya wah new Coutinho gitu, tapi kesini ya new Allen juga enggak gitu maksudnya. Nah, bagusan Elliot. Nah, Iya, maksudnya lihat. jauh. Iya, Jauh. Jauh. bener. Ya itu bener juga tadi poinnya bahwa mungkinkah kalau Elliot gara-gara dipinjemin dia semakin dewasa karena dia istilahnya keluar dari zona nyamannya dia deh gitu. Ya. Keluar dari zona nyaman, dia dapat minutes play yang regular meskipun cuma di Division Banyak. Championship. Dibanding dengan CJ yang ya masih di dalam aja, tetap main tapi mainnya istilahnya kalau lu ke Blackburn, lu selain punya kesempatan besar juga lu adalah salah satu jadi key player gitu. Tapi kalau lu masih di Ya. Liverpool, ya lu tetap akan kelihatan jadi anak kecil dibanding dengan Thiago, Fabinho, Hendo, Milner gitu, Keita bahkan gitu. Ya. Berarti itu memang apakah bener kalau menurut gue memang masalah mental juga sih, mentalnya dia yang Ya. ya nggak tahu juga sih. Itu juga mungkin yang terjadi sama Neko. Sedikit ke Neko. Oh. Taci gimana Taci? Iya, itu nggak ada kabar itu dia. Malah lebih banyak main di timnas daripada di klub malah. Iya benar. Neko. Dia masuk Euro. Tapi yang gue lihat-lihat, sih kalau emang mental dia kayak gitu aja sih sama aja kayak kayu bakar kan juga sama. Dia kan udah dipinjemin, Udah lama lama-lama ya kita kan udah, maksudnya dari dulu kan juga Tahu. ngarep dari kayu bakar dia juga. Mungkin dia Iya. bagus, dia juga pemain termuda kalau nggak salah dulu. Ya, Yang gol debut. termuda loh. Iya. Malah sekarang malah cedera terus. Sekarang nggak tahu kemana malah. Ke divisi berapa itu? Championship juga kalau nggak salah. Ke itu di Scotland ya kalau nggak salah dia. Dipinjemin Siapa? ke Scotland di Liga Kayu Scotland. bakar. Iya, kalau nggak Kayu salah. bakar. Blackburn. Lupa Terakhir deh. sih ke Carlton Athletic, Iya. habis itu di terminate lawan sama Carltonnya karena itu kan karena cedera. Dia udah Iya, cederaan cedera juga lagi. sih. Gampang banget Iya. cedera juga. Nah, makanya Itu. kasihan sebenarnya kalau udah pemain muda tuh Iya. cederaan. Oke. Cukup dah kita nganuin CJ. Kita Kita lihat ke depan. Di Januari ke depan, Januari ini menurut kalian butuh nggak sih kita beli midfield? Coba. Oke. kalau butuh sih butuh, tapi beli atau enggaknya nggak bakal. Kenapa? Kita udah lihat, maksudnya lihat aja deh, maksudnya di Liverpool tuh udah berapa midfieldnya tuh udah banyak, tapi kan ada Deadwood, kalau mereka nggak kejual juga slotnya nggak bakal bisa masuk IPL, harus ada korban salah satu atau salah dua, kan udah penuh itu slotnya. Oke. Apalagi di UCL juga, apalagi masalah duit kita tahu. Tapi kalau soal slot, sebenarnya slot kita masih ada loh yang kosong gara-gara kemarin siapa yang terakhir jual? Syakiri cabut, kita belum ada ganti loh untuk slot non HG. Ya. Lalu Karius Iya, Januari HG itu kita. pasti di offload. Otomatis slot non homegrown masih ada.
Kalau yang home apa kuota homegrown ya bebas kan gitu. Jadi kira-kira kita bisa masuk aja dua midfield gitu. Hadi gimana nih? Kira-kira bakal masuk atau kepengennya masuk? Gua sebenarnya lebih pengen backupnya backupnya Fabinho sebenarnya gue pengen tuh. Siapa kayak atau Bissouma mungkin Didi atau gue sebenarnya pengen banget Neo House dari dulu tuh. Keren mainnya. Tapi kalau misalkan dibeli atau enggak Januari kayaknya susah sih. Soalnya Neo House saja dia udah bilang gak akan cabut sampai musim depan kan. Terus Didi kita tahu lah Leicester gak akan jual murah sih. Oh iya sih aja orang kaya sih dia aja susah. Itu kemarin habis jual pemain langsung bangun training stadion kok. Bikin stadion habis langsung expand stadion aja. Dia bukan expand stadion tapi training camp dia kayak expand juga kan? Training camp kayak Kirkby itu. Baru itu kemarin gara-gara Meguri kalau nggak salah itu. Ya dia salah satu dia kalau dibilang kalau kata survei ya klubnya itu yang fansnya paling seneng sama ownernya. Artinya ownernya tuh disenengin oleh semua fans, beda dengan ya yang lain. Ya gitu dah. Beda emang. Kalau gue pribadi sih ya tadi bener backup Fab, dan gue sempat ngepost juga gue pengennya si Denis Zakaria dari Gladbach. Satu karena secara statistik masih muda, FSGW banget. Terus secara harga harusnya nggak mahal karena dia Juni 2020 habis kontrak. Bisa aja free transfer, bisa aja. Cuman kan gue nggak bisa bisikin klub gitu. Kenapa nggak Neo House kok? Neo House juga masih muda. Malah kalau nggak salah dia jadi key playernya siapa sekarang Jerman Flick sekarang dia. Kalau gue sih kenapa nggak Newhouse? Menurut gue Newhouse sama gue kurang butuh sama Newhouse sih. Newhouse butuh cuman nggak urgent gitu karena dia di situ ada Hendo, ada Thiago, masih ada Keita kalau dia belum laku, Elliot. Tapi yang Fab bener-bener backup Fab tukang jagal lah istilahnya, tukang jagalnya tuh nggak ada. Newhouse bukan tukang jagal, dia kalau dia bilang ganti Gini bisa jadi gitu. Tapi kalau upgrade-nya Gini. Iya, betul bisa. Taci, emang kita nggak punya duit? Punya duit udah jadi fans berapa lama Anda itu? Kalau dari kemarin gue ngepost itu sebenarnya itu akun 2019-2020, tapi baru dipost kemarin sama Swiss Ramble sih. Tapi yang dilihat dari itu kan udah ada utangnya sekitar 270 juta kalau nggak salah. Sekitar 190 dari bank dan 70 itu dari owner. Tapi yang gue lihat itu dari situ itu utangnya utang jangka pendek, jadi sekitar 1 sampai 3 tahun. Jadi secara keuangan sebenarnya masih aman. Harusnya. Tapi di situ yang gue lihat itu ada cash sekitar 100 juta. Secara keuangan masih aman. Berarti bisa dipakai. Tapi ya kita tahu sendiri. Kira-kira bisa dipakai. Ada 100 juta bisa dong. Iya ya bisa aja, tapi kan nggak mungkin juga. Enggak lah, project-projectnya Liverpool tuh udah selesai abis expand Anfield phase 3 itu udah selesai. Project Liverpool tuh udah nggak ada. Jadi harusnya ya duit kompetisi ya masuk kantong klub. Maksudnya kita bisa buat belanja yang lain. Kayaknya kita harus. Tapi kalau dilihat dari 5 tahun terakhir, Winter itu nggak bakalan belanja kecuali Van Dijk itu doang. Minamino? Oh iya, Minamino juga. Ya dua itu sih. Ya kemungkinan itu pasti dua. ada. Dari 5 tahun itu loh. Ada. Kemungkinan ada, tapi jadi, kan lihat secara 5 tahun terakhir itu susah itu. Jadi mungkin nunggu summer aja kali. Berarti emang masih kuat lihat Curtis Jones sama Ox di midfield. Waduh. Kalau nggak beli sebagai fan itu, gue itu sebenarnya pengen beli, tapi kan lihat realitas aja itu. Lu mau juara dengan midfield kayak gitu? Bisa emang juara dengan midfield kayak gitu? Alah, nggak usah terlalu berharap tinggi. Chelsea itu yang Chelsea yang mainnya iya, Chelsea yang mainnya biasa aja, emang dia poinnya stabil gitu daripada kita, apalagi sering kebobolan di menit akhir atau bukan. Gue nggak berharap tinggi sebenarnya. Pokoknya aja summer
Ya, Summer tuh harus masuk sih. Satu, Iya, dua mungkin. Summer harus beli. Nggak tahu tapi harus jual dulu mungkin di tengah. Katanya Ox juga ada yang mau, dan dia juga mau pindah gara-gara ada Oh. Piala Dunia itu. Tapi dia pengen opsinya tuh sebenarnya pengen di Liverpool dulu gitu. Ox gitu maksudnya. Ada nggak kesempatannya? Kalau nggak ada mungkin dia bakal pindah. Yang gua baca sih gitu terakhir. Oh. Kalau si Ox, kalau yang lain gua nggak tahu. Oke deh. Oke, thank you. Kita udahlah capek ngomongin midfield juga, nggak tahu juga bakal beli. Kita mah pengennya beli ya. Iya, pengennya Oh, beli. jelas lah. Jelas apa yang lah, beli kan, jelas tapi lah. kan yang punya duit Tante Semuanya Linda. pengen beli. Tapi yang punya duit Tante Linda juga butuh Ya. BH baru. Oke, Iya. kita masuk ke segmen selanjutnya. Biasa kita ada post of the week kayak biasa. Gue bakal share 2 post. Ini kita bahas sedikit tadi kita bahas. Oke, gue share screen dulu. Boleh. Ini ada 2 post. Yang pertama dari Oke, ada. Kelihatan. Fan for Fun. Staff physio di Liverpool apakah sudah cukup bagus? Cedera yang dialami pemain Liverpool selama ini kebanyakan karena pas pertandingan atau pas latihan ya? Gelandang yang sehat walafiat terus itu model-model Inaki Williams emang diperlukan, jadi kasihan Aki Milner di periode ini jadi sangat-sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua ada Dragon Wen. Kalau udah gini kangen gue sama Wijnaldum. Jarang buat cederaan, mainnya konsisten. CC masih belum bisa diharapin. Hendo kayak kerja sendiri. Keita si kaki kaca. Please FSG Januari belilah itu si Bissouma. Musim lalu leg defender, musim ini leg off midfielder. Gue rasa yang ke semua pemain yang injury prone kayaknya udah emang injury prone dari di klub sebelumnya deh. Kayak Thiago itu emang injury prone dulu di Munich. Yeah. Terus Ox juga injury prone juga di Arsenal. Kalau kita, gue nggak ngerti ya apa sih case-nya dia nih. Sebenarnya dari awal tuh katanya dia tuh homesick ya, katanya tuh dia tuh kadang nggak bisa adaptasi sama lingkungan Inggris sampai sekarang kayaknya masih belum bisa belajar bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Iya. Sampai sekarang Nggak lancar. ya belum lancar juga bahasa Inggris dia. Terus sampai sekarang jadi masih dilema sebenarnya, problem Keita tuh sebenarnya sampai sekarang tuh kasihan sebenarnya, punya skill yang bagus tapi banyak problem di layarnya sendiri. Dia harus lepas nomor 8 sih. Bebannya Kalau gede. berat itu. Emang iya sih aja, aduh, nomor legend. Nah, Lagi kalau pakai seremoni kan ya waktu itu kan Iya. pakai seremonial gitu. menyedihkan sekali. Apa gak sadar dia ya? Mungkin gara-gara nomor 8 dia cederaan ya. Udah berapa tahun? 3 tahun sekarang. Wah. Udah Kalau- mau kontrak terakhir juga. 4 tahun lah dia. Iya, 4 tahun ya di setahun ini. Kita ini kalau dibilang kita kangen Wijnaldum nggak sih? Tadi ada di post juga kayak kangen Wijnaldum. Kita kangen Wijnaldum nggak sih? Kalau dilihat dari sekarang sih iya. Karena mah yang cedera gitu. Mungkin soal keeping ball-nya itu juga Kalau lebih gua bagus. enggak. Ya emang bagus. Terus defense-nya juga bagus gitu. Dia mau ngerodi juga. Ngeroli juga. Ya emang tipikalnya kok kan, midfield pulling gitu kan. Nah, ya. Tapi Makanya kan kita itu harus kadang ya iya. Kita kan harus move forward. Artinya tanpa Wijnaldum, gue lihat yang kayak kemarin juga udah gue bahas sama Dokter Timas, Klopp menyiapin Elliot untuk gantiin Wijnaldum dengan tipe permainan berbeda gitu. Artinya malah lebih atraktif tanpa Wijnaldum gitu loh. Kalau dilihat ya, tapi itu dengan catatan Elliot yang main bukan di kanan itu Hendo atau Curtis Jones gitu. Jadi mungkin musim depan harus tumpengan dulu kali biar gak ada cedera. tumpengan lagi. Kemarin back, sekarang tengah. Ya. Itu tumpengan gimana itu? Lah berarti musim depan mungkin kan nih forward yang cedera. Wah. Ini aja Jangan- soal kontrak jangan, salah aja gua nggak belum mau lihat jelas. Origi sama Minamino. Kalau forward Gua malah pengen Gua nggak lihat- mau lihat Origi, Minamino. Gua malah pengen lihat Minamino sih daripada yang lain gitu. Kadang kan Mane juga mainnya Nah. gak jelas gitu. Gua pengen masuk Minamino tapi ya Klopp juga gak mau masukin sama sekali. ya berarti kita lihat Kasihan nanti. biasanya. Kita lihat nanti awal Januari pas mereka lagi ke AFCON. Kalau jadi itu AFCON ya kan katanya Ya, kan hampir. Kalau jadi ya. Gua cuma penasaran Ya, banget pokoknya juga. Katanya Gimana? Gue penasaran banget juga maksudnya
nanti tanpa Mane salah di AFCON, apakah Jota, Firmino, Minamino atau Origi bisa perform atau enggak? Itu penasaran sih gue. Dengan ditopang midfieldnya CJ sama Ox. Wah, itu Oh, surem rasanya. gue nggak bisa bayangin sih aja. Oke. Oh my god. Pertanyaan terakhir. Kalau midfield kita semua sehat, siapa Hah? 3 terbaik? Ahadi dulu. Wah, ya jelas Fabhendo Thiago lah. Oke. Tachi? Hama? Ya mungkin Fabhendo Elliot gua. Oke. Atau kadang bisa aja Elliot ganti Thiago. Oke. Itu Berarti dua. nomor Ox dan CJ ya? No. Iya. No. Oke, thank you Tachi, thank you Ahadi ngobrol-ngobrolnya Ayo, kita. Oke, sama-sama. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi apa ya? Boleh, Tadi kita sedikit banget ngomongin duitnya nih. Gue pengen ngomongin duit sebenarnya sama Mike sih. Cuman Mike kalau lu nonton, Oh, ayolah. Gue kita butuh pencerahan Dulu terkait kalau duit. ngomongin ya, Iya kak, siapa yang mau lawan Mike ya, nih? kalau ngomongin Emil Wah. no. Mike, kalau Mike lewatnya siapa ya? Lu lah, Ya, enggak lah, gua ngapain? lu Gua lawan udah Mike lah. bertobat, gua sekarang Udah PSG in. bertobat. Ya, Gua anjir. sekarang PSG in. Oh, berarti Lagi kokoh kesurupan ya. apaan Anda? Kokoh aja yang Nah, cocok kokoh ya. itu. Hah? Siapa? Kokoh. Itu kokoh itu FSG out Wah. forever itu. Oh, boleh tuh, boleh. Gua sama Koko boleh. Project enggak, gue ngelihat setelah 2019-2020 projectnya PSG tuh udah jelas kemana, dan gue apresiasi lah buat PSG di mana mereka nggak ngambil 0 sen pun dari Liverpool, dan ya gue apresiasi. Ya, kan Faisal juga pernah ngomong kalau nggak salah di Telegram. Mereka tuh pengen bangun infrastruktur dulu, mungkin kayak MU Ya. gitu, digedein stadionnya, terus training campnya dibagusin. Habis itu mungkin duitnya dipakai buat transfer kali. Mungkin habis itu, Bisa. moga aja setelah proyeknya ini selesai, FSG masih nggak ngambil duit aja gitu. Iya. Amin. Kalau ngambil Ya. duit ya nggak tahu, amit-amit. Enggak, sebenarnya project yang dikerjain PSG ini sebenarnya project yang fix Gillett sebenarnya, dan sialnya banget Liverpool tuh kena tipu owner itu. Jadinya project yang harusnya udah jalan 10 tahun yang lalu tuh jadi dikerjain sekarang, dan nyebelin banget. Habis itu kita lagi bangun dari nol lagi, training center, terus expand Anfield, bla 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 bla, dan progres buat squadnya kita agak telat sebenarnya. Apalagi kan squad kita kan udah 30 semua kan, kalau nggak salah kan, Hendo, terus Thiago juga 30, Firmino Ya. udah Ya, mulai Firmino. masuk. Ya, Salah juga masuk- 29 kalau nggak salah. Ya, salah 29. Udah waktunya Kita emang regenerasi lah butuh- istilahnya. Iya. Ya itu katanya juga salah satu dari 3 katanya nggak bakal berpanjang 1 kalau nggak salah. 2 lah langsung. Wah, Ya, nunggu. ini wah, Lu jangan ini nyebar gosip. Biasaan sih lu. Bukannya bergos. ah Satu yang gua baca kan salah satu dari 3, tapi nunggu salah dulu. Kalau salah mungkin nggak perpanjang atau masih soal gaji ya beda lagi urusannya kali. Berarti salah nih yang mau cabut. nah aku ini Jangan Menurut lu kali lah. menurut lu perpanjang nggak salah? Kata lu salah perpanjang nggak menurut lu? Perpanjang. Perpanjang. Serius nih? Iya. Lihat aja tar. 300 Atau 350 lah. 350. Kecilan menurut gua 400 ya. 350. Agennya salah, udah bilang mereka tuh nggak akan nego lagi dari 400k per week. Itu kalau nggak salah, iya itu kalau nggak salah kabar. Dan PSG cuma mau 350k per week. Ya. Terakhir ya, Gua bilang itu berita yang 300 sampai 350, cuman gua masih optimis bakal perpanjang sih. Yang cabut duluan gua rasa Firmino. Siapa? Firmino. Mino. Oh, Firmino. Bukannya Firmino penting malah ya? Nggak tahu, cuman ya lihat aja nanti. Cuman kalau menurut gue yang cabut duluan sih Firmino dari bertiga itu ya, gitu. Tapi kalau nantinya salah duluan yang cabut, ya surprise, lumayan surprise kalau gue Wah. surprise. Dan Ini udah 13 siap gol nggak? loh. Iya, dan siap nggak gitu? Siap nggak kehilangan dia langsung jebret gitu? Bisa aja Klopp ngamuk. Gue nggak masalah salah cabut,
gue nggak masalah kelas salah cabut kalau gantinya Lautaro Martinez. Enggak. Balikin Mane ke kanan. Balikin Mane ke kanan, Lautaro di kiri. Nggak masalah. Tapi ya kayaknya Liverpool nggak akan beli bintang sih. Kayak sejarah kapan Liverpool beli pemain bintang Besok selain Thiago Mbappe. ya? Ya. Ya pemain bintang. Ini Udah itu Mbappe datang tuh banyak sempak bertebaran. Gue menunggu itu harus datang makanya. Aduh. Patungan. nggak tahu Bisa. Kak. Mungkin itu Mbappe kayak Neymar lah akhirnya ntar lama-lama. Ya, Mbappe lama-lama toksik kalau gitu main di PSG. Iya, kan udah kayak kemarin Tuchel kan udah bilang kalau ngurus Chelsea itu lebih kayak sport minister katanya. Udah ngurusin, iya udah ngurusin atlet, ngurusin keluarga, ngurusin temen gitu. Udah kayak ngurusin semuanya. Makanya Pochettino yang di Tottenham aja bagus, sekarang di PSG malah amburadul gitu. Ya wes. Apalagi Gini juga sama kayak gitu. Oke, gua Sekarang tutup malah enggak. dulu. Ya, Gua tutup dulu. Udah kelamaan. Nanti ada yang protes soalnya kalau sejam lagi kayak kemarin. Oke, thank you semua, thank you yang udah nyaksiin. iya. Thank Ya, you, Teman-teman thank yang you. nyaksin kalau mau ada ide datengin siapa, ada ide bikin apa, silakan ada di komen YouTube atau email aja ke kontak yang ada di channel kita. Kalau ada yang mau kerjasama juga silakan. Yang mau sponsor apalagi boleh, beliin jersey boleh. Kesian tuh gue pakai jersey dulu gitu kan ya, bisa dipakai gitu. Ya kalau kayak aja Raffi Ahmad mau sponsorin jersey Rans Zoom. nggak apa-apa. Zoom Premium nggak apa-apa. Kita terima, apa aja kita terima. Oke deh. Thank you lagi Ahadi, Syauki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke teman-teman. Thank you. Yuk, thank you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sampai Thank you. jumpa.